Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Hidayati NPM 19144600214. Perkenalkan, nama saya Imas Rosada Badrumilah, NPM 19144602118. Perkenalkan, nama saya Adinda Rizka Ayu Kusumastuti, NPM 19144600225. Perkenalkan, saya Putsainah Rifa Astiwati, NPM 19144600229. Saya Alifah Nadia Prasetyo, NPM 19144600232. Nama saya Fikri Indriati Nasi, NPM 19144600238. Di sini, saya akan menjelaskan tentang hakikat keterampilan berbahasa. Aristoteles menyatakan bahwa bahasa adalah alat untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan gagasan kepada orang lain. Menurut Finocchiaro, bahasa adalah sistem simbol vokal yang arbitrer yang memungkinkan semua orang dalam suatu kebudayaan tertentu atau orang lain yang mempelajari sistem kebudayaan itu berkomunikasi atau berinteraksi. Bahasa merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan gagasan, pesan, dan informasi yang tertanam dalam pikiran. Media penyampaiannya bisa melalui lisan atau tulisan. Bahasa juga memiliki peran sentral demi terciptanya masyarakat yang santun dan beradab. Berbagai kebudayaan bisa saling menyatu karena ada salah satu aspek yang mampu mengikatnya, yaitu bahasa. Seseorang dikatakan memiliki keterampilan berbicara apabila yang bersangkutan terampil memilih bunyi-bunyi bahasa atau berupa kata, kalimat, serta tekanan dan nada secara tepat, serta memformulasikannya secara tepat pula guna menyampaikan pikiran, perasaan, gagasan, fakta, perbuatan dalam suatu konteks komunikasi tertentu. Kemudian, seseorang dikatakan terampil mendengarkan atau menyimak apabila yang bersangkutan memiliki kemampuan menafsirkan makna dari bunyi-bunyi bahasa berupa kalimat, kata, tekanan, dan nada yang disampaikan pembicara dalam suatu konteks komunikasi tertentu. Selanjutnya, seseorang dikatakan memiliki keterampilan menulis bila yang bersangkutan dapat memilih bentuk-bentuk bahasa tertulis berupa kata, kalimat, dan paragraf, serta menggunakan retorika atau organisasi tulisan yang tepat guna mengutarakan pikiran, perasaan, gagasan, fakta. Terakhir, seseorang dikatakan terampil membaca bila yang bersangkutan dapat menafsirkan makna dan bentuk-bentuk bahasa tertulis berupa kata, kalimat, paragraf, organisasi tertulis yang dibacanya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang manfaat keterampilan berbahasa. Apabila kita tidak memiliki keterampilan berbahasa, kita tidak dapat mengungkapkan pikiran, tidak dapat mengekspresikan perasaan, tidak dapat menyatakan kehendak, atau melaporkan fakta-fakta yang kita amati. Tidak hanya itu pun, kita akan mengalami berbagai kesulitan apabila keterampilan berbahasa yang kita miliki tergolong rendah. Sebagai seorang guru, kita akan mengalami kesulitan dalam menyajikan materi pelajaran kepada peserta didik bila keterampilan berbicara yang kita miliki kurang memadai. Di sisi lain, para siswa pun akan mengalami kesulitan dalam menangkap dan memahami pelajaran yang disampaikan gurunya. Pada saat guru tidak memiliki keterampilan berbicara yang memadai,
dan siswa tidak memiliki kemampuan menyimak yang baik, maka proses komunikasi pun akan gagal dilakukan. Begitu juga pengetahuan dan kebudayaan tidak akan dapat disampaikan dengan sempurna, bahkan tidak akan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya apabila kita tidak memiliki keterampilan menulis. Kemudian, kita tidak akan dapat memperoleh pengetahuan yang disampaikan pakar terdahulu apabila kita tidak memiliki keterampilan membaca yang memadai. Banyak contoh lain yang menunjukkan betapa pentingnya keterampilan berbahasa dalam kehidupan sehari-hari. Bagi seorang dokter misalnya, keterampilan berbahasa memegang peran penting dalam pekerjaannya. Saat memeriksa pasien, ia membutuhkan kemampuan menyimak untuk dapat mengetahui keluhan pasien. Selain itu, ia membutuhkan kemampuan berbicara untuk memberikan saran atau solusi yang tepat untuk penyakit pasien. Pengetahuannya pun harus terus ditambah dengan kegiatan membaca dan menulis yang berkaitan dengan profesinya. Profesi-profesi lain di bidang hubungan masyarakat, pemasaran atau penjualan, politik, hukum seperti jaksa, hakim, dan pengacara adalah contoh-contoh bidang pekerjaan yang mensyaratkan dimilikinya keterampilan berbahasa baik aspek Saya akan menyampaikan aspek-aspek keterampilan berbahasa. Yang pertama, mendengarkan atau menyimak. Mendengarkan adalah keterampilan memahami bahasa lisan yang bersifat reseptif. Yang dimaksud dengan keterampilan mendengarkan di sini bukan berarti hanya sekedar mendengarkan bunyi-bunyi bahasa melalui alat pendengarannya, melainkan sekaligus memahami maksudnya. Jadi, istilah mendengarkan sering diidentikan dengan menyimak. Ada dua jenis situasi dalam mendengarkan, yaitu situasi mendengarkan secara interaktif dan situasi mendengarkan secara non-interaktif. Mendengarkan secara interaktif terjadi dalam percakapan tatap muka dan percakapan di telepon atau yang sejenis dengan itu. Contoh situasi-situasi mendengarkan non-interaktif, yaitu mendengarkan radio, televisi, film, dan lain-lain. Dalam situasi mendengarkan non-interaktif tersebut, kita tidak dapat meminta penjelasan dari pembicara, tidak bisa meminta pembicara mengulangi apa yang diucapkannya, dan tidak bisa meminta pembicaraan diperlambat. Yang kedua, berbicara. Dalam keterampilan berbicara, dikenal 3 jenis situasi berbicara, yaitu interaktif, semi-interaktif, dan non-interaktif. Situasi berbicara interaktif misalnya terjadi pada percakapan secara tatap muka melalui telepon. Situasi interaktif ini memungkinkan para pelaku komunikasi untuk meminta klarifikasi penggunaan kalimat atau meminta lawan bicara untuk memperlambat tempo bicara dan lain-lain. Berbicara situasi interaktif dilakukan secara tatap muka langsung, bersifat dua arah atau bahkan multi arah. Situasi berbicara semi interaktif seperti berpidato di depan umum, kampanye, ceramah, dan lain-lain yang dilakukan tatap muka secara langsung, namun berlangsung secara satu arah. Dalam situasi ini, audiens memang tidak dapat melakukan interupsi terhadap pembicaraan. Situasi berbicara dapat dikatakan bersifat non-interaktif jika pembicaraan dilakukan secara satu arah dan tidak melalui tatap muka langsung, seperti berpidato melalui radio atau televisi. Pidato kenegaraan yang disampaikan melalui siaran televisi atau radio. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aspek-aspek keterampilan berbahasa. 3. Membaca. Keterampilan membaca terbagi ke dalam 2 klasifikasi, yaitu membaca permulaan dan membaca lanjutan. Kemampuan membaca permulaan ditandai oleh kemampuan membaca huruf, yakni kemampuan mengenali lambang-lambang tulis dan dapat menyembunyikannya dengan benar.
Sementara pada membaca lanjut, kemampuan membaca ditandai oleh kemampuan membaca wacana. Terakhir, menulis. Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang bersifat aktif produktif. Keterampilan ini dipandang menduduki yang paling rumit dan kompleks di antara jenis-jenis keterampilan berbahasa lainnya. Di sini saya akan menyampaikan keterkaitan antar aspek keterampilan berbahasa. Ada 4 keterkaitan antar aspek keterampilan berbahasa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu hubungan berbicara dengan mendengar atau menyimak. Nah, berbicara dan juga menyimak merupakan keterampilan yang saling melengkapi. Keduanya ini saling bergantung, keduanya fungsional bagi komunikasi dan tidak dapat dipisahkan. Ibaratnya itu seperti mata uang, sisi depannya itu ditempati kegiatan berbicara dan sisi belakangnya itu ditempati dengan kegiatan menyimak. Nah, mata uang itu kan tidak akan laku bila salah satu sisinya itu tidak terisi. Maka, komunikasi lisan pun tidak dapat berjalan bila kedua kegiatannya ini tidak berlangsung saling melengkapi. Nah, berbicara dilakukan untuk menyampaikan suatu pesan, sedangkan menyimak dilakukan untuk menerima suatu pesan dari pembicara. Nah, bahasa yang digunakan saat berbicara dipelajari lewat menyimak dan menirukan pembicaraan. Nah, contoh dari hubungan ini tuh, misalnya anak kecil ini akan meniru atau berbicara menggunakan bahasa yang didengarnya. Nah, untuk itu kita sebagai orang tua ataupun guru diharuskan menjadi model berbahasa yang baik. Supaya apa? Supaya anak-anak itu tidak menirukan pembicaraan yang salah atau tidak baik didengar. Nah, contoh lainnya itu seseorang yang belajar bahasa asing. Nah, akan dapat meningkatkan kemampuan bicaranya dengan sering mendengarkan percakapan atau cerita dalam bahasa asing. Nah, lebih sederhananya kita bisa mendengarkan musik-musik dengan bahasa asing. Menurut Brooks, dalam Tarigan tahun 1994, berbicara dan mendengarkan merupakan kegiatan komunikasi dua arah yang bersifat langsung. Namun, ada pula dalam suatu konteks komunikasi tidak terjadi dalam situasi non-interaktif, yaitu satu pihak saja yang berbicara dan pihak lainnya ini hanya mendengarkan. Misalnya dalam kegiatan khotbah di masjid, pidato dalam suatu acara perayaan hari-hari besar, berkampanye, ataupun berbicara dalam suatu acara siaran berita televisi. Di sini hanya satu pihak yang berbicara dan pihak lainnya hanya mendengarkan. Nah, yang kedua ada hubungan mendengarkan atau menyimak dengan membaca. Menyimak dan juga membaca sama-sama merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif. Nah, kemarin bersifat reseptif sudah dijelaskan oleh kelompok 4. Menyimak berkaitan dengan penggunaan bahasa ragam lisan, sedangkan membaca merupakan aktivitas berbahasa ragam tulis. Pada saat menyimak, fokus perhatiannya itu pada suara, sedangkan pada saat membaca, fokus perhatian kita itu terhadap lambang tulisan. Kemudian, baik menyimak maupun membaca melakukan aktivitas pengidentifikasian terhadap unsur-unsur bahasa yang berupa suara dalam menyimak maupun tulisan dalam membaca. Yang selanjutnya itu diikuti dengan proses decoding atau proses penafsiran suatu pesan dalam bahasa atau proses pengubahan suatu kode menjadi makna. Gunanya untuk apa? Gunanya memperoleh pesan yang berupa konsep, ide,
atau informasi sebagaimana yang dimaksud oleh si penyampainya. Nah, aktivitas membaca dapat membantu seseorang itu memperoleh kosakata yang berguna bagi pengembangan kemampuan menyimak pada tahap berikutnya. Tarigan dalam Yeti Mulyati dan Isah Cahyani pada tahun 2015 menyatakan bahwa menyimak juga merupakan faktor penting dalam belajar membaca secara efektif loh. Nah, petunjuk-petunjuk mengenai strategi membaca sering disampaikan guru di kelas dengan menggunakan bahasa lisan. Untuk itu, kemampuan murid dalam menyimak sangat penting. Dari uraian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat korelasi antara kemampuan mendengar dan juga membaca. Saya akan menjelaskan keterkaitan antara membaca dengan menulis dan keterkaitan menulis dengan berbicara. Keterkaitan membaca dengan menulis. Menulis merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat produktif, sedangkan membaca merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif. Seseorang menulis guna menyampaikan gagasan dan perasaan atau informasi dalam bentuk tulisan. Sebaliknya, seseorang membaca guna memahami gagasan, perasaan, atau informasi yang disajikan oleh penulis. Dalam menuangkan gagasan melalui kegiatan menulis, paling tidak terdapat 3 tahapan yang dilakukan penulis. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua adalah penulisan, dan yang ketiga adalah revisi. Ketika si penulis menyusun perencanaan mengenai apa yang hendak ditulisnya, seringkali dibutuhkan banyak informasi untuk bahan tulisannya itu. Salah satu cara untuk menghimpun tulisan informasi itu adalah dilakukan melalui aktivitas membaca. Hubungan menulis dengan berbicara. Berbicara merupakan kegiatan berbahasa ragam lisan, sedangkan menulis merupakan kegiatan berbahasa ragam tulis. Kemudian, kegiatan menulis pada umumnya merupakan kegiatan berbahasa tidak langsung, sedangkan berbicara pada umumnya bersifat langsung. Ini berarti ada juga kegiatan menulis yang bersifat langsung. Misalnya, pada komunikasi tulis dengan menggunakan telepon seluler atau bisa disebut dengan SMS, dan dengan menggunakan internet atau chatting. Sebaliknya, ada pula kegiatan berbicara secara tak langsung, misalnya melalui pengiriman pesan suara melalui telepon seluler. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.